Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan dirinya? Namaku Datu, usiaku 19 tahun. Terus aktivitasku, kegiatanku sama ini, aku jadi mahasiswa. Oke, Mbak Datu ini mahasiswa ya? Aku kuliah di UNESA, terus aku kuliahnya itu pulang pergi, nggak ngekos, soalnya kan rumahku di Gresik. Terus aku juga ikut organisasi juga kampus. Mbak Datu ini lumayan sibuk ya ternyata. Lumayan sih, tapi nggak terlalu. Oh gitu. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Mbak. Jadi nama saya itu Kanifa. Mbak Datu bisa manggil saya Mbak Iva atau Kak Iva, senyamannya Mbak Datu aja. Ya, oke. 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 Sebelumnya nih Mbak Datu pernah nggak ngelakuin sesi konseling? Sebelumnya udah pernah sih. Udah pernah. Enggak. Ini kalau dulu yang keberapa? Kedua. Oke, baru yang kedua ya. Mungkin saya bakal ngejelasin lagi bagaimana nanti sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya saya mau ngejelasin dulu kalau kita di konseling itu punya 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua asas ketertiban, dan yang terakhir itu ada asas kesukarelawan. Nah, jadi di sini pada saat asas kerahasiaan ini Mbak Datu kalau mau cerita apapun itu bakalan terjaga rahasianya. Dan untuk yang asas keterbukaan ini saya minta tolong banget sama Mbak Datu buat terbuka sama saya. Jadi biar kita sama-sama bisa tahu dan saya bisa bantu Mbak Datu menyelesaikan masalahnya Mbak Datu nanti. Dan yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Datu kesini dengan kemauannya Mbak Datu sendiri atau ada rekomendasi dari orang? Sebenarnya dari kemauan saya sendiri, tapi minta rekomendasi kalau bukan, aku carinya di Instagram sih. Oke, jadi Mbak Datu ini nyari sendiri berarti Nyari ya? sendiri. Berarti emang dari hatinya Mbak Datu? Iya, benar. Oke. Nah, tadi kan udah saya jelasin tentang asas. Nah, mungkin untuk konseling kita hari ini itu kita bakalan menghabiskan waktu selama 30 menit hingga 40 menit. Nah, apakah Mbak Datu bersedia dengan waktu tersebut? Bersedia. Oke, namun jika memang dalam waktu tersebut kita belum bisa menyelesaikan permasalahan atau Mbak Datu masih kurang, kita bisa lanjutin lagi ke sesi selanjutnya. Berarti kalau aku sangat terbuka di sini aman ya, Kak? Maksudnya dari ceritaku tuh nggak sampai bocor. Iya, aman karena kita ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Datu nggak usah takut lagi kalau ceritanya bakal nyebar kemana-mana. Dan kalau memang Mbak Datu dari cerita Mbak Datu tadi membutuhkan seseorang yang memang lebih profesional lagi, mungkin saya bakal ngalihin, kan kita juga ada asas alih tangan nih, alih tangan kasus. Namun dengan asas alih tangan kasus tersebut kita juga minta presiden Mbak Datu terlebih. Oke. Jadi insya Allah berhasilan Mbak Datu itu bakalan. Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada sih. Oke, berarti sudah cukup ya. Oke, Mbak Datu. Mahasiswa UNESA dan PP Iya, dari Gresik ya. Gresik ke Surabaya Pak. Itu kalau boleh tahu berapa jam? 1 jam kurang sih, 45 menit itu kalau ngebut tapi. Wah, Mbak Datu ini suka ngebut kah? Iya, soalnya kadang kalau berangkat tuh bukan mepet, ya suka mepet sih. Jadi kayak ya udah orang udah biasa ngebut, jadi nggak bakal. Pernah nggak capek PP tiap hari? Sebenarnya capek, kan awalnya untuk kos ya Kak. Terus saya rasa juga kalau kos, padahal kan rumahnya dekat kan. Kalau kos kan sayang sayang biaya uang itunya bulanannya. Jadi aku milih buat nggak ngekos. Udah berapa bulan ya? Udah lumayan lama juga. PT itu merasa capek kayak tuh kalau ada pertemuan satu matkul itu kadang kayak
manggung banget, cuma satu matkul buat kampus. Iya. Jadi Mbak Datu itu dulunya pernah ngekos juga? Dulu pernah semester 1 sama 2, tapi setengahnya. Oke, jadi dulu pernah ngekos, terus sekarang udah nggak ngekos lagi karena menurutnya Mbak Datu itu biaya hidupnya lebih mahal daripada ngekos. Iya, Maksudnya daripada PP. saya uangnya gitu kan. Mending buat kebutuhan lain untuk daripada dibuat bayar bulanan kos. Iya, itu juga sih Mbak. Itu terus juga Mbak Datu kan bilang kalau Mbak Datu itu ikut organisasi ya. Nah, Kalau belum tahu apa? itu dia. Oh iya, Saya. oh BEM Indonesia. Aduh, Mbak Datu apa? Dari apa? Aku di Kementerian Seni Olahraga. Oh, seni dan olahraga. Ya, tapi yang enggak sih, ya bukan di olahraga. Oke. Kesebutan yang Mbak Datu di organisasi itu apa ya? Banyak proker sih. Oh iya. Dengan posisi Mbak Datu yang BP terus banyak proper kan pastinya bakal rapat terus ya. Benar. Itu gimana Mbak Datu? Kan ada kita kan ada berapa ya 12 kayaknya di kementerian, cuma dibagi program kerjanya dibagi kayak yang seni sama yang olahraga, kan seni dan olahraga terus itu dibagi. Habis itu sekarang kita jalan proker ke satu, masih satu yang pertama, dan itu tiap malam pulang ngampus tuh rapat terus. Oh iya. Ya kan PP ya, kadang tuh dari sananya dari teman-teman tuh minta rapatnya itu jam 7-an. Kadang malas juga sih Kak, soalnya ngapain gitu rapat malam-malam, nanti selesainya jam berapa. Kadang pulang jam 11, kadang jam 12 gitu. Malam banget sih pulangnya. Iya, Tapi itu berarti setiap rapat tuh selalu malam-malam gitu. malam. Saking seringnya aku kalau mau pulang ke rumah itu alasan kayak izin pulang cepet gitu. Oh. Pulang lain gitu, biar pulangnya nggak terlalu juga sih. Tapi dari teman-temannya Mbak Datu itu juga memperbolehkan Mbak Datu pulang. Oke. Berarti baru berjalan satu proker ini. Itu sudah sampai mana? Maksudnya udah di tahap? Acaranya itu bulan depan sih Kak. Oh, Udah running semuanya, udah siap, tinggal running aja. berarti memang udah siapannya udah mantap banget gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, selain itu Nggak ada sih selain kuliah sama organisasi. yang belum kuliah ya. Mbak Datu itu cuma ikut organisasi BEM aja atau ada lagi lagi? Oh, untuk saat ini cuma belum aja sih. Oke, berarti Mbak Datu ini mahasiswa Unesa terus aktif di organisasi juga, organisasi BEM, terus lagi program bulan depan juga. Nah, berarti kan itu menurut saya tuh bakalan sibuk banget ya Mbak. Pernah nggak Mbak Datu itu kesulitan nggak? Di satu sisi di kuliahnya Mbak Datu tuh ada tugas, di satu sisi lain Mbak Datu itu juga ada tugas dari programnya Mbak Datu ambil. Pernah sih. Itu gimana Mbak? Kayak misal hari ini kan full time gitu kan kuliah. Nah, tapi nantinya juga tabrakan sama rapat gitu buat progres. Kadang tuh kan aku juga paham ya, kadang tuh bingung gitu kan, jadinya aku skip, aku lempar gitu loh ke temenku buat dia yang ngejelasin progresnya. Terus kadang juga kalau rapat pulang malam kan besoknya kuliah ya, kadang aku rasa kayak kurang tidur gitu, kan bikin ngantuk di jalan juga ya. Jadi pusing, terus mata berkunang-kunang gitu, capek. Jadi Mbak Datu itu emang sibuk, terus juga kalau lagi rapat, maksudnya kalau lagi ada tugas dari kuliah terus nggak bisa ngatasi, terus jadi yang tugas dari rapat tadi dialihkan ke teman. Iya, kadang juga
kadang juga kalau ada tugas tuh bingung yang diprioritas itu yang mana gitu kan, soalnya kan deadline tugas sama deadline acara itu kan sama, jadinya kalau kurang berapa menit itu baru kurang berapa menit di deadline itu tugasku baru tak kerjain dulu, jadi yang progres acara itu tugas kuliah itu nanti aja setelah progresku udah selesai. Oke, berarti itu ngeduluin dulu tugas prokernya, baru tugas yang kuliah. Iya, soalnya kan kayak takut gitu loh, kayak gimana ya, ditungguin sama kayak ayo cepet-cepet gitu, jadi bingung, jadi yang aku duluin ya takut dia marah gitu nanti. Kayak enak juga aku. Oke, Mbak Dada tuh orangnya people pleaser kan? Nggak enak gitu, ya nggak enak kan. Terus, tapi Mbak Dada tuh punya nggak waktu luang gitu? Dulu kayaknya dikit sih, nggak ada banyak gitu loh. Paling cuma ada waktu buat tidur bentar, terus main HP, bersih rumah gitu. Oke, berarti yang waktu luangnya Mbak Dada itu terbatas ya? Iya. Kamu pernah nggak Kak, Sabtu Minggu kan harusnya libur ya? Mbak Dada itu kayak bener-bener libur, nggak ada jalan apa-apa. Palingnya salah satu hari itu sih, kayak mungkin Sabtunya, kalau enggak minggunya. Soalnya kalau Sabtu Minggu kan hari libur pasti aku gunain ngerjain sesuatu, entah itu apa program gitu loh Mak, rapat-rapat gitu. Gitu ya. Soalnya kan rapatnya tuh kan harinya juga gak tentu ya, kadang ada rabes buat keseluruhan, terus nanti rapat panitia inti aja gitu. Jadi emang itu tuh lagi karena bulan dari lagi program, jadi difokusin ke program dulu. Tapi kalau sebelum program, kalau waktu luang Mbak Dada ngapain? Kalau waktu luang biasanya main HP tuh banyak sih, daripada main sama teman. Terus kadang juga ngopi, main-main sama teman, kadang juga ngurusin ponakan. Mbak Dada tuh ponakan? Ya, masih 7 bulan, jadi kan masih kecil ya. Jadi disuruh terus buat jagain nanti. Habis itu nggak ada sih. Kadang juga aku buat tidur gitu, misalnya kurang tidur. Bisa dibilang Mbak Dada ini kelihatannya itu ya, kayak kalau di rumah tuh nggak ada waktu buat lewat-lewat. Nggak bisa santai sih, pasti ada ya. Tadi kan Mbak Dada juga bilang kalau disuruh jagain ponakannya. Seru nggak jagain ponakan? Seru sih, apalagi kan dia cewek ya kan. Dulu kan pernah pengen punya adik cewek. Sebenarnya udah sempet, cuman kan ada kayak apa ya, sedikit musibah lah, kurang. Habis itu waktu kakak iparku hamil, dia ternyata anaknya cewek gitu. Jadi aku mikirnya itu pakaian itu gak kebuang gitu loh kan, jadi longsor ke adikku ponakan. Oke, jadi Mbak Dada ini seneng banget ya pas tahu kalau masnya dapat anak cewek. Iya, Pasti Mbak Dada di rumah sering main. sering sih banget, jarang keluar main sama ponakan. Oh, berarti Mbak Dada itu kalau liburan jarang banget main sama temennya, tapi pilih main sama ponakannya Mbak Dada. Oke, gitu. Masa Mbak Dada tuh sayang banget nih sama ponakannya. Sayang banget, soalnya kan kayak udah bisnis gitu loh, pengen punya adik cewek. Iya. Pasti kayak terpenuhi banget gitu Iya, ya. apalagi masih bayi, jadi kayak Masih lucu-lucunya. Terus Mbak Dada tuh suka nonton film nggak? Atau punya makanan favorit? Aku biasanya nonton drakor, tapi cuma pas lagi makan. Kalau makan nggak lihat tontonan kan kayak gak enak gitu kan. Iya. Kayak kurang ada dorongan nafsu makan. Jadi lihatnya tuh separuh-separuh gitu. Berarti Mbak Dada tuh sering banget ya kalau makan tapi sambil nonton drakor gitu. Drakor. Kalau dulu sebelum hektik, sebelum banyak tugas sama ikut kegiatan tuh
sering maraton juga. Kadang drama Cina kan banyak episodenya, apalagi yang kayak story gitu loh. Iya. Nah itu sampai tamat, kadang 2 hari udah bisa gitu. Mbak Datu ini lebih suka drakor atau drama Cina? Dua-duanya suka sih. Kalau drakor tuh lebih yang ke romance, kalau Cina tuh lebih ke yang kayak story gitu loh, sejarah. Berarti emang suka dua-duanya ya? Suka. Dan itu Mbak Datu ada film lain? Mungkin kartun ya, kayak SpongeBob, terus Chibi Maruko-chan, Jadu gitu. Ya, berarti itu emang banyak ekspor film ya? Iya. Dan Cina. Oke, untuk makanan favoritnya Mbak Datu apa? Aku suka bakso sih Kak. Ya? Selain bakso? Selain bakso aku suka mie ayam. Berapa ini? Skala berapa Mbak Datu suka bakso namanya? Kalau bakso 10/10, kalau mie ayam 9/10. Oke, jadi lebih suka baksonya ya? Kalau minumannya nih, minuman Kalau favorit? minuman aku suka coklat sih. Tapi akhir-akhir ini kan booming sih matcha. Setelah nyoba matcha, ternyata enak. Jadi aku suka juga yang matcha. Betul itu dari awalnya suka coklat, sekarang juga suka matcha. Iya. Tapi coklat masih suka. Masih suka. Kalau Mbak Datu dikasih dua pilihan, coklat sama matcha, Mbak Datu pilih mana? Coklat. Coklat. Masih dengan pilihan pertamanya Mbak Datu ya. Oke. Selain itu Mbak Datu suka nggak masak atau mewarnai atau apa gitu? Kalau masak itu lebih yang apa ya, bakery apa ya, yang buat jajan Roti-roti gitu. ya, daripada kayak masak-masak kayak bikin makanan berat gitu. Lebih susah sih. Jadi kalau ada waktu luang itu biasanya bikin risol, bikin kue-kue gitu. Mbak Datu lebih suka bikin bakery daripada makanan berat itu. Lebih suka buatnya daripada makan, kayak lebih buat gitu kan. Terus mau makan tuh kayak nggak mau nyicipin masakan sendiri gitu loh, kayak nggak mood. Jadi sih lebih suka masaknya. Menurut Mbak Datu itu lebih suka masak ya? Wah, boleh lah kapan-kapan dijual gitu mungkin. Pernah nggak? Pernah, iya. Waktu itu emang lagi krisis uang gitu ya Kak. Kan uang pernah hilang, terus masih pemakaian tuh belum 1 bulan. Itu kan uang yang dipakai beli handphone kan uang aku sebagai uang orang tua sama emas. Nah hilang, jadi yang aku pikirin tuh gimana caranya aku bisa beli HP baru. Akhirnya aku memilih kredit. Kalau kredit kan tiap bulannya kan bayar ya, entah itu 600 jadi aku ada inisiatif buat jual jajan makanan risol gitu, isi 10.000. Oh, itu sampai sekarang masih bikin? Enggak sih, itu cuman pas lagi krisis itu lagi pengen jual makanan. Kalau sekarang sebenarnya aku butuh uang sih Kak. Jadi kayak mau bikin lagi tuh ada niatan sama ada kemauan sama kayak males itu serasa. Badan kalau bikin lagi terus dijual gitu kan? Lumayan Iya. ya. Terus tadi kan Mbak Datu udah cerita nih tentang makanan favorit, kegiatan, minuman. Nah, tadi kan juga saya sempat tanya kegiatan organisasi. Nah, saya mau tanya nih tentang kegiatan di kuliahnya Mbak Datu. Kak di perkuliahan mungkin yang aku permasalahin itu ketika aku tuh kelas kayak presentasi gitu kan. Aku kan keluar PD gitu ya Kak. Oh iya. Nah, kalau lagi presentasi di kelas itu aku kayak ngerasa cemas gitu loh, kayak mau maju ke depan aja kayak deg-degan gitu Mas. Terus juga aku salah ngomong, takut teman-teman nanti kalau aku salah nanti teman-teman kayak ketawain atau nanti itu salah gitu. Terus takut juga salah di mata dosen juga, jadi aku kayak harus mengharuskan diri aku buat membawa ke presentasi itu
bener gitu loh Kak. Jadi pada itu ngerasa kalau nggak pede gitu ya. Nggak pede. Terus untuk pertemanan selama kuliah itu kelasnya Pertemanan sebenarnya kan emang nggak jauh apa ya, kalau di pertemanan kan pasti ada yang menyesuaikan gitu kan. iya. Nah aku tuh ada temen dibilang circle iya dibilang kayak enggak, soalnya kita cuma bener cuma berlima tapi masih bercabang gitu loh, masih berbau sama yang lain gitu. Sebenarnya kayak pertemanan sih oke aja sih, cuma yang permasalahan tuh ketika aku ada presentasi lagi ke depan gitu kan, kayak mereka cemas ya pede, kadang tuh sampai mulus banget gitu, deg-degan Sampai seperti itu terjadi berulang kali atau berulang sih Kak. setiap presentasi? Iya, ya itu yang bikin aku cemas itu. Oke, jadi kan berarti bilang di pertemanan itu oke, cuma permasalahan yang pada dalam itu saat presentasi. Selain itu enggak? Kadang juga di organisasi itu kalau pokoknya yang berbau-bau aku disuruh maju ke depan buat ngejelasin tuh rasanya tuh kayak gak bisa gitu loh, kayak aku maju aja takut, apalagi pas ngomong takut salah gitu. Aku juga bilang audiens itu kayak betulnya sih apa sih gitu loh Kak. Jadi Mbak Dati itu merasa ketakutan tersendiri buat maju untuk presentasi gitu. Iya, apalagi kalau presentasi gitu kan kita pastinya mengendarai materi ya. Iya. Nah kadang tuh udah paham banget tapi pas lagi di depan tuh kayak hancur gitu loh Kak. Udah hilang gitu. Iya, materi yang aku pelajari itu tiba-tiba ngebrand gak ada. Soalnya kayak aku merasa kayak takut banget gitu, berdek gitu. Oke, dari penjelasannya Mbak Dati tadi kemungkinan Mbak Dati itu punya pikiran irasional. Nah, pikiran irasional Mbak Dati itu tadi seperti takut buat presentasi karena memikirkan kalau orang-orang tuh bakal mencibir kayak sih terus dosennya bilang salah gitu ya. Iya benar. Nah mungkin untuk sesi konseling kita hari ini saya bakalan menggunakan teknik di IPS. Nah sebelumnya mungkin saya jelasin lebih dulu ya. Jadi di IPS itu disebut nasional ini. Nah di sini saya sebagai konselor, Mbak Datunya sebagai konseling bakal membantu Mbak Datu untuk menyelesaikan atau mengubah pikiran Mbak Datu yang tadinya takut pas mau presentasi jadi biasa saja, kayak udah nggak takut lagi. Oke. Nah kan Mbak Datu bilang kalau Mbak Datu tuh kalau setiap presentasi pasti takut ya. Iya. Nah itu saat pas kuliah aja atau dulu pas belum kuliah tuh pernah? Sebenarnya kalau dulu SMA itu nggak begitu takut sih Kak. Soalnya kan lihat teman-teman juga itu kayak emang lebih akrab banget, jadi kayak nggak peduli gitu loh kalau aku maju ke depan entah ngomong apa itu teman-teman pasti kayak jadi responnya itu kayak mungkin nggak terlalu aku bawa serius gitu loh, nggak kayak yang sekarang. Soalnya kan pertemanan kuliah kan nggak semuanya aku deket gitu loh kan, jadi kayak pasti aku mikirnya tuh kayak ada yang ngomongin gitu kayak bisik-bisik atau apa. Kayak jadi ketakutannya Mbak Datu itu karena di kuliah tuh emang nggak akrab gitu ya, jadi kayak Iya. ada sisi nyamannya Mbak Datu gitu. Tapi Mbak Datu pernah nggak kayak ada bukti kalau memang Mbak Datu tuh pas maju presentasi terus sebelumnya langsung bisik-bisik? Sebenarnya nggak ada bukti sih Kak, tapi aku kayak yakin banget gitu loh pasti ada yang ngomongin aku ketika aku presentasi salah gitu kan menyampaikan materi atau entah belibet gitu, pasti ada yang ngomongin. Kayak seberapa yakin Mbak Datu kalau memang ada yang ngomongin Mbak Datu? Ya nggak 100% tapi aku yakin aja sih Kak, pasti ada gitu. Oke, atau Mbak Datu sih pernah lihat temennya maju terus salah, terus Mbak Datu melihat temennya yang lainnya tuh kayak nganu si temennya yang maju.
Sebenarnya nggak begitu, bukan peduli sih, nggak begitu kayak ya udah gitu. Kalau temanku salah gitu kayak ya udah. Tapi kalau temennya yang lainnya, Kadang aku juga kalau ada temanku gitu kan presentasi, kadang tuh kayak lihat dia temanku dari luar kayak apakah dia itu ada muka-muka kayak gitu loh. ya jadi kalau ada muka yang seperti Mbak Datu contohkan tadi itu, Mbak Datu merasa kalau punya itu kayak ngecibir gitu, atau gimana? Mungkin sih, terus aku takutnya itu kan kayak bisik-bisik gitu kan, kayak kalau temanku maju, jadi kalau pas aku maju nih ada ketakutan itu yang pikirin. Jadi aku melihat temanku dulu kalau presentasi gimana respon teman-teman. Tapi kebanyakan respon teman-teman pas Mbak Datu maju presentasi itu gimana? Teman-teman memperhatikan sih, tapi nggak ada cibiran gitu, nggak bisik-bisik. Oke, mungkin selain tadi kan Mbak Datu juga bilang di organisasi juga seperti itu, ada nggak? Maksudnya apakah benar ada yang seperti itu? Ada buktinya gitu? Kalau bukti juga nggak ada sih kak, cuman ya tadi kayak pasti di mungkin pasti ada orang yang ngomongin gitu ketika aku di depan, jadi kayak udah di depan kan lihat orang tuh kayak takut aja gitu. Apalagi ngomong tuh pasti kalau deg-deg tuh belibet gitu kan, jadi ada kayak nanti malu kalau dilihat teman-teman. Kayak berarti itu memang dari pikirannya Mbak Datu sendiri ya? Oke. Nah, tapi Mbak Datu pernah nggak mikir kalau Mbak Datu tuh mikir seperti itu malah bikin Mbak Datu nambah ketakutan? Mungkin itu juga sih. Pernah nggak Mbak Datu kayak mikir pengen nih ngilangin pikiran tersebut? Pengen banget karena pikiranku tuh udah apa ya, bukan terjadi, pokoknya pikiranku tuh udah dihantui rasa ketakutan gitu lah. Udah full, jadi kalau aku mau kemana-mana tuh sebenarnya takut kayak jalan pun kayak aku rasa nanti aku jalan ada hati-hati gimana ya gitu. Jadi nggak mau di presentasi aja. Jadi kalau Mbak Datu sendirian tuh Mbak Datu juga takut banyak yang ngeliatin, terus bisik-bisik sama temennya Mbak Datu gitu. Ya kalau apa yang aku lakuin tuh takut orang itu mengiranya tuh aku ngiranya tuh kayak ada yang salah di aku gitu. Jadi orang-orang perhatikan tuh kayak apa ya yang salah dari aku, entah jalan terus kayak aku lihat apa yang salah gitu. Oke. Nah, kan Mbak Datu bilang kalau pas SMA tuh Mbak Datu nggak pernah seperti itu. Sebenarnya masih ada ketakutan tapi nggak terlalu takut banget. Soalnya dari dulu emang kayak kurang pede gitu, malu kan. Tapi nggak separah ini, bukan separah, nggak se emosional ini lah pikiranku. Oke, tapi setelah kuliah ini malah semakin parah dari Mungkin karena di kuliah kan nggak begitu akrab satu sama lain kan. Iya. Jadinya aku kayak kurang deket gitu loh, kayak kurang akrab gitu. Oke, berarti munculnya rasa seperti itu tuh kayak memang dari awal tuh temenan ke akrab, terus udah itu Mbak Datu muncul kayak seperti itu. Mungkin soalnya teman kuliah kan banyak banget ya gak kayak SMA. Kalau SMA kan cuma ini itu aja, terus deket juga. Soalnya kadang kan kalau di kelas kan bercandaan gitu kan, kadang ejek-ejekan, jadi kayak masih ada apa ya, lebih percaya diri lah. Kalau di kuliah kan beda banget, jauh banget loh kak. Soalnya mungkin kita punya teman di kelas tuh 2, 3, 4, atau 5, sedangkan teman sekelas tuh mungkin ada 40-an. Jadi memang perbandingannya itu jauh sekali ya. Oke, tapi pernah nggak Mbak Datu tuh mikir kalau sebenarnya teman-teman apa yang dipikirkan Mbak Datu di pikirannya Mbak Datu tuh salah? Kayak
Mbak Datu mikir, tadi kan Mbak Datu bilang Mbak Datu mikir kalau pas presentasi nanti punya bakalan sedih, terus bakalan dosennya bakalan bilang salah. Tapi pernah nggak Mbak Datu mikir kalau itu tuh salah, semuanya salah? Terus aku juga denial gitu, juga berpikir jernih gitu, kayak aku maju ke depan enggak mungkin, enggak ada gitu, kayak meyakinkan diriku sendiri gitu kan. Tapi tetap aja nggak bisa. Kadang melihat muka temen yang kayak dia tuh sebenarnya nggak jutek, tapi kayak dia tuh kayak merasa dia nggak suka sama aku gitu. Oke, berarti tapi sebenarnya temennya yang Mbak Datu yang jutek itu emang wajahnya seperti itu atau Memang gitu sih. Oke, jadi Mbak Datu itu udah tahu sebenarnya kalau temennya Mbak Datu emang wajahnya seperti itu, namun Mbak Datu masih berpikiran kalau temennya itu jutek sama Mbak Datu. Oke, mungkin memang mungkin saya bakalan bantu Mbak Datu buat merubah nih pikiran-pikiran tadi yang Mbak Datu sampaikan. Nah, pernah nggak pas Mbak Datu maju depan presentasi, terus temennya Mbak Datu tuh memang dilihatin Mbak Datunya tuh kayak nggak suka? Ada sebenarnya situ 2 orang itu ada Kak. Ada 1-2 orang. Kayak gitu loh, kayak mata-mata jahat. Orang jahat, apa nih Mbak? Apa yang Mbak Datu pikirkan pas tahu kalau kata jahat? Apa yang Mbak Datu pikirkan? Iya sebenarnya aku tahu orangnya gitu, cuma emang matanya tuh gitu, kayak kelihatan tajam gitu kan, kayak orang jahat. Tapi aku nggak tahu kan, apa emang bener dia ngelakuinnya juga gitu. Jadi aku mikirnya tuh, apa pernah aku diomongin sama orang itu ya gitu. Oke, mungkin memang itu pikirannya Mbak Datu saja. Oke, kenapa Mbak Datu bisa berpikiran tersebut? Atau memang Mbak Datu pernah dijahatin atau bagaimana? Kayak aku melihat dia tuh orangnya tuh nggak asik gitu loh Kak. Soalnya kalau ngomong sama anak gitu kayak ngerasa kayak itu apa ya? Kayak sinis gitu. Nggak bisa diajak bercandaan. Kayak hidupnya tuh penuh dengan keseriusan. Oke. Tapi Mbak Datu pernah nggak ngajak ngobrol mereka? Belum pernah sih. Soalnya nggak terlalu. Kita paling ngobrolnya cuma sekedar kayak nanya gitu, nggak sampai yang ngomong banget. Oke, berarti itu Mbak Datu bilang seperti itu karena persepsinya Mbak Datu sendiri ya? Mungkin. Oke, mungkin yang dilakukan Mbak Datu itu menurut saya salah sih, karena bagaimana juga Mbak Datu tadi seperti yang Mbak Datu bilang, Mbak Datu belum pernah berbicara dengan kedua teman Mbak Datu yang jelas seperti tadi, terus juga itu cuma pikiran Mbak Datu sendiri. Coba Mbak Datu kapan-kapan ngajak ngobrol dua temannya Mbak Datu yang lain. Apakah benar, apakah membuktikan kalau emang temannya Mbak Datu itu jahat seperti yang dikatakan Mbak Datu tadi atau enggak? Kalau aku ngajak ngobrol duluan kayak gimana ya, kayak sakit banget. Soalnya dia so akrab, so kenal, so deket gitu loh Kak. Terus kayak juga kalau dia ngomong kayak gitu, kayak judes banget. Oke. Berarti temannya Mbak Datu itu setiap Mbak Datu presentasi begitu wajahnya dua temannya Mbak Datu? Iya, itu Selalu seperti itu? makanya aku mikir kayak dia pasti melakukan sama sih, dia bisik-bisik. Oke. Nah, tadi kan Mbak Datu juga bilang kalau Mbak Datu itu tidak pernah ngajak ngobrol dua temannya itu. Iya. Enggak Nggak pernah. bukan nggak pernah, cuman nggak terlalu deket banget gitu loh Kak. Oke. Ya, jadi berarti memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa semua ketakutan yang ada di pikirannya Mbak Datu itu ada. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Cuman aku kayak mana mungkin gitu loh Kak, nggak ada orang yang ngomongin di belakang. Ya mungkin itu ada ya tanpa sepengetahuan kita. Namun kan saat
berada di depan, Mbak itu kan nggak melihat teman-teman sekitar yang Mbak tuh kayak merasa jengkel atau apa gitu, nggak ada kan? Nggak ada, tapi mungkin aja di belakang setelah presentasi. Oke, Mbak itu bisa berkata seperti itu, apakah memang ada yang melakukan hal tersebut di belakang Mbak itu? Mungkin Mbak itu tahu dari teman Mbak itu atau bagaimana? Nggak ada sih. Oke, terus kenapa bisa Mbak Datu mengatakan hal itu? Kayak apa ya, soalnya kayak nggak mungkin aja gitu loh Kak. Oke, berarti balik lagi ke ketakutan yang Mbak Datu takutin dengan pikirannya Mbak Datu sendiri. Nah, itu termasuk pikiran irasional yang ada pada diri Mbak Datu. Jika pikiran irasional tersebut masih Mbak Datu pikirkan, Mbak Datu masih percaya bahwa sebenarnya Mbak Datu itu rasani atau apa, itu Mbak Datu bakalan terstuck di situ. Mbak Datu nggak bakalan ada kemajuan dari hal tersebut. Nah, dari hal itu Mbak Datu tahu nggak konsekuensinya dari hal yang bikin Mbak Datu takut saat presentasi? Tiap harinya aku di rasa cemas gitu ya, kayak bahkan tidur aja masih kepikiran. Misal besoknya mau presentasi nih, mau tidur tuh susah gitu, kayak bener deh materi yang aku pahamin, soalnya pasti aja pas aku lagi ke depan tuh kayak hancur hilang gitu loh materi yang aku pahamin tuh tiba-tiba hilang gitu, ngeblank. Oke, jadi Mbak Datu paham sendiri dampaknya dari pikiran yang Mbak Datu pikirkan tadi. Apakah keyakinan yang ada di pikirannya Mbak Datu itu pernah membawa Mbak Datu sampai mencapai tujuan Mbak Datu sendiri? Enggak juga sih. Berarti memang tidak ada hal positifnya ya? Oke, mungkin bisa mencoba saat maju ke depan Mbak Datu itu selalu berpikiran bahwa semuanya teman. Kayak yang disediakan Mbak Datu saat SMA, Mbak Datu kan akrab. Nah, mungkin Mbak Datu bisa melakukan yang pertama, Mbak Datu akrabin teman-temannya Mbak Datu, ajak ngobrol. Nah, kalau ngobrol kan Mbak Datu kayak punya sisi nyamannya sendiri dalam kelas. Nah, hal tersebut yang bakal membantu Mbak Datu menghilangkan pikiran-pikiran yang bikin Mbak Datu pikiran menjadi pikiran yang positif. Sedikit gak yakin sih Kak. Bisa nggak ya, soalnya aku sendiri kayak meyakinin diriku kayak prestasi enggak kayak denying gitu kan, nggak mungkin, tapi kayak masih aja gitu ada pikiran kayak gitu. Oke, nah, berarti Mbak Datu emang benar-benar kepikiran banget dengan hal tersebut. Iya. Berarti yakin tidak pernah mengalami hal-hal yang Mbak Datu sebutkan tadi? Iya, kayak Yang seperti pas Mbak Datu presentasi terus dosennya bilang salah atau apapun itu. ada sih mungkin bilangnya cuma kurang apa ya, optimal gitu kan pembawaannya. Terus kalau dari teman-teman mungkin kalau aku ada salah ya cuma dilihatin aja. Oke, sebenarnya niatnya dosennya Mbak Datu itu baik. Mbak Datu dibilangin seperti itu karena dosennya ingin Mbak Datu lebih berkembang lagi. Nah, sekarang pemikiran Mbak Datu itu ya, yang bilang dosennya itu bilang ke Mbak Datu kalau emang kurang optimal. Terus kan Mbak Datu bakal mikir, wah aku kurang apa nih gitu ya. Nah, coba dialihkan pikirannya Mbak Datu itu sebagai pikiran yang emang Mbak Datu tuh pengen dibantu berkembang sama dosennya. Kayak awalnya Mbak Datu mikir kalau dosen bilang itu Mbak Datu bakal mikir kayak Mbak Datu mikir kayak kurang ya ini, tapi ganti jadi wah dosennya perhatian ya sama saya dibantu buat maju, dibantu buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Mungkin bisa aku coba juga sih, maksudnya ngebiasain berpikir kayak gitu. Oke, mungkin sebelum itu saya bakal bilang Mbak Datu seperti bilang gini, coba Mbak Datu tiruin saya, Mbak Datu rasain nih dengan yang saya bilangin dengan kalimat pertama,
saya harus menjadi pribadi yang lebih baik saat melakukan presentasi. Dengan saya enjoy dengan melakukan presentasi ini. Coba Mbak Datu katakan kalimat pertama dulu. Saya harus menjalankan presentasi ini dengan baik. Menjalankan presentasi ini dengan baik. Dengan saya enjoy dengan presentasi. Saya enjoy dengan presentasi. Coba Mbak Datu ulangi. Kalimat pertama dan Saya harus melakukan presentasi dengan baik. Saya enjoy dengan presentasi yang saya siap. kalau berbeda dari kalimat Kalau yang hal pertama mungkin lebih ngedorong buat ngelakuin presentasi dengan baik, kayak ada dorongan gitu, kayak dipaksa harus lebih baik, menjadi lebih baik. Terus kalau yang kedua tuh enjoy itu mungkin pembawaan ketika presentasi itu lebih santai gitu. Oke, jadi Mbak Datu sekarang udah tahu perbedaannya ya. Nah mungkin saat maju ke depan nanti, saat presentasi, Mbak Datu bisa tuh ngelakuin hal yang saya lakukan tadi, yang sudah saya beritahu tadi. Kayak Mbak Datu dari yang awalnya mungkin, wah aku takut nih ini, jadi wah presentasi aku suka banget, aku enjoy gitu. Oke deh Kak, mungkin emang perlu aku coba sih. Terima kasih ya buat Mbak Datu karena memang sudah mau berani mencoba hal tersebut. Saya tunggu perkembangannya Mbak Datu nantinya. Kalau Mbak Datu memang masih ada hal-hal yang menjaga di hati Mbak Datu, bisa langsung kabarin saya untuk melakukan sesi selanjutnya. Oke, terima kasih juga ya Kak, karena setelah ada sesi konseling ini tuh aku jadi kayak kebantu banget gitu loh, dengan datang ke sini dengan masalah seperti itu. Aku mungkin nanti pulangnya tuh kayak ada lega gitu kan, soalnya ada kayak tantangan baru buat berpikir yang lebih baik gitu. Jadi kayak aku masih terima kasih banget buat hari ini udah ngedengerin cerita aku. Oke, saya juga terima kasih banyak sama Mbak Datu kan Mbak Datu memang benar-benar mau mencoba mau belajar lagi. Saya tunggu kabar baik dari Mbak Datu. Setelah ini Mbak Datu mungkin bisa pulang, bisa beristirahat dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan.